Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza Makawaru dari Prodi Pendidikan Matematika kelas A2. Di sini saya akan membahas terkait dengan aturan diferensiasi dan penggunaannya dalam statika komparatif. Adapun poin yang akan dibahas yaitu diferensiasi parsial, aplikasi pada analisis statis komparatif, dan catatan atas determinan Jacobian. Yang pertama, diferensiasi parsial. Suatu fungsi yang di dalamnya hanya mengandung satu variabel bebas akan memiliki satu macam turunan saja. Apabila Y sama dengan Fx, maka turunannya hanya turunan Y terhadap X. Dengan kata lain, Y aksen sama dengan dy per dx. Nah, jika suatu fungsi yang mengandung lebih dari satu variabel bebas, maka turunannya akan lebih dari satu variabel pula, sesuai dengan jumlah macam variabel bebasnya. Jadi, jika sebuah fungsi yang mempunyai n macam variabel bebas, maka ia akan memiliki n macam turunan. Jika Y sama dengan Fx, Z, maka turunannya ada dua, yaitu turunan Y terhadap X dan turunan Y terhadap Z. Contohnya, terdapat sebuah fungsi f, v, w. Karena mengandung dua variabel bebas, maka turunannya ada dua, yaitu turunan Y terhadap V dan turunan Y terhadap W. Turunan Y terhadap V dan turunan Y terhadap W disebut dengan derivatif parsial. Dan derivatif totalnya yaitu turunan Y terhadap V dV ditambah dengan turunan Y terhadap W dW, di mana turunan Y terhadap V dV dan turunan Y terhadap W dW disebut dengan diferensiasi parsial. Begitupun dengan fungsi yang ada di sebelahnya. Nah, proses untuk mencari derivatif parsial itulah yang dinamakan dengan diferensiasi parsial. Nah, bila turunan parsial berbentuk suatu fungsi yang masih mengandung beberapa macam variabel bebas, maka turunan berikutnya masih dapat dipecah-pecah lagi menjadi beberapa turunan parsial pula. Misalkan terdapat sebuah fungsi Y sama dengan X berpangkat 3 ditambah 6Z kuadrat dikurang 5X kuadrat Z dikurang 4XZ kuadrat ditambah 9Z dikurang 12. Karena mengandung dua variabel bebas, maka dapat diturunkan yaitu turunan Y terhadap X dan turunan Y terhadap Z. Seperti yang dilihat pada persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2, karena masih mengandung dua variabel bebas, maka masing-masing dapat diturunkan lagi menjadi turunan Y terhadap X dan turunan Y terhadap Z. Begitupun seterusnya. Selanjutnya yaitu aplikasi pada analisis statis komparatif. Yang pertama, biaya marginal. Biaya suatu perusahaan memproduksi dua macam barang, misalnya X dan Y. Maka biaya produksi yang wujud adalah tergantung berapa banyak X dan Y yang diproduksi. Misalkan C dinyatakan sebagai biaya total untuk memproduksi X dan Y, sehingga C sama dengan Fx, Y. Maka derivatif parsial dari fungsi biaya C adalah biaya marginal masing-masing produk. Cx merupakan biaya marginal produk X, yaitu turunan C terhadap X, dan Cy merupakan biaya marginal produk Y, yaitu turunan C terhadap Y. Contohnya, misalkan biaya gabungan untuk menghasilkan sepatu dan tas oleh sebuah perusahaan adalah C sama dengan X kuadrat ln Y ditambah 10, maka biaya marginal produk X-nya yaitu turunan C terhadap X, yaitu 2X ln Y ditambah 10, dan biaya produk marginal Y-nya yaitu turunan C terhadap Y, yaitu X kuadrat per Y ditambah 10. Sehingga biaya marginal produk sepatu yaitu 2X ln Y ditambah 10, dan biaya marginal produk tas yaitu X kuadrat per Y ditambah 10. Andaikan fungsi permintaan dari dua jenis barang dinyatakan sebagai X sama dengan F Px, Py dan Y sama dengan F Py, Px, di mana Px menyatakan harga barang X dan Py menunjukkan harga barang Y. Derivatif parsial dari X dan Y menyatakan fungsi permintaan marginal, di mana turunan X terhadap Px menyatakan permintaan marginal X terhadap harganya, turunan X terhadap PY menyatakan permintaan marginal X terhadap harga barang Y, dan turunan Y terhadap PY menyatakan permintaan marginal Y terhadap harganya, dan yang terakhir yaitu turunan Y terhadap PX menyatakan permintaan marginal Y terhadap harga barang X.
Jika harga barang Y turun menyebabkan kenaikan permintaan barang X dan sebaliknya, maka kedua barang berhubungan secara komplementer. Dan jika harga barang X naik menyebabkan kenaikan permintaan barang Y dan sebaliknya, maka hubungan X dan Y adalah substitusi. Hubungan kedua barang dapat dilihat dari tanda positif dan negatifnya. Negatif jika berkomplementer dan positif jika bersubstitusi. Dari permintaan marginal dapat terus digunakan untuk menghitung elastisitas. Nah, elastisitas yang menghitung hubungan dua barang dinyatakan dengan elastisitas silang. Misalkan diketahui fungsi permintaan Qx sama dengan A dikurang B Px ditambah dengan C Py ditambah dengan Mi, di mana Qx itu menunjukkan permintaan barang X, Px harga barang X, dan Py adalah harga barang Y, di mana I adalah pendapatan konsumen. Elastisitas barang X terhadap barang Y adalah permintaan marginal Qx terhadap Py atau disimbolkan dengan C, maka elastisitas silangnya yaitu turunan Qx terhadap Py dikali dengan Qx terhadap Py. Elastisitas bertanda positif artinya Y merupakan barang substitusi. Elastisitas pendapatannya yaitu permintaan marginal terhadap pendapatan diketahui yaitu turunan Qx terhadap I, maka elastisitas pendapatan yaitu turunan Qx terhadap I dikali dengan I per Qx. Contohnya, permintaan daging sapi ditunjukkan oleh persamaan yaitu QB sama dengan PB ditambah 1,5 PN ditambah dengan 0,1 IM. QB adalah jumlah daging sapi, PB adalah harga daging sapi yaitu 200, dan PN adalah harga daging kambing yaitu 100, dan Y adalah pendapatan konsumen, di mana jumlah barang dalam unit, harga dan pendapatan dalam satuan uang. Dengan harga daging sapi 200 dan daging kambing 100 dan pendapatan satuan uang, maka permintaan daging sapi 5.000 unit. Diketahui permintaan marginal daging sapi terhadap daging kambing yaitu QB per PN sama dengan 1,5. Maka elastisitas silang daging sapi terhadap daging kambing yaitu turunan QB terhadap PN dikali dengan PB per QN, hasilnya 0,03. Sehingga dapat dikatakan elastisitas sebesar 0,03 jika harga daging kambing turun sebesar 10%, maka kuantitas daging sapi yang diminta naik sebesar 0,3%. Selanjutnya, elastisitas pendapatan konsumen terhadap permintaan daging sapi. Diketahui permintaan marginal pendapatan yaitu 0,1. Maka elastisitas pendapatannya itu yaitu turunan QB terhadap I dikali dengan I per QB, hasilnya 0,2. Sehingga jika pendapatan konsumen berubah sebanyak 10%, maka kuantitas daging sapi yang diminta berubah sebanyak 2%. Poin yang ketiga yaitu catatan atas determinan Jacobian. Secara umum, untuk semua n fungsi yang masing-masing merupakan fungsi dari x1, x2 sampai dengan xn, maka determinan Jacobian didefinisikan seperti pada slide. Apabila determinan Jacobiannya sama dengan 0, maka fungsi-fungsi tersebut saling bergantung fungsional. Dan jika determinan Jacobiannya tidak sama dengan 0, maka fungsi-fungsi tersebut tidak bergantung secara fungsional. Nah, misalkan di sini terdapat fungsi yaitu fungsi Y1 sama dengan 4x kuadrat ditambah 3y ditambah 9, dan fungsi Y2 sama dengan 16x kuadrat ditambah 24x kuadrat Y ditambah 9y kuadrat ditambah dengan 12. Di mana turunan Y1 terhadap X-nya itu 8x, turunan Y1 terhadap Y3, turunan Y2 terhadap X 64X berpangkat 3 ditambah 48XY, dan turunan Y2 terhadap Y yaitu 24X kuadrat ditambah dengan 18X, sehingga diperoleh determinannya yaitu 0. Jadi kedua fungsi yaitu fungsi Y1 dan Y2 itu saling bergantung fungsional. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.